Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi sayyidil ghurril muhajjalin. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim wa fil ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin wal hadirat, para guru-guru kami, ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Setelah kita memuja dan memuji Allah, mari salat dan salam kita panjatkan, semoga dilimpahkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, tabi'in tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang merupakan sirajau wa munira. Kemudian yang saya hormati guru kita bersama, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Syria, Syekh Abu Ma'ad dari Mesir, Kanwil Kementerian Agama beserta jajarannya, abu-abu para pimpinan dayah alim ulama, kemudian yang terhormat pembina Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Kurungkali beserta seluruh para ustadz dan santri serta santriwatinya. Kemudian yang terhormat Bapak Camat dan Muspika Darussalam Aceh Besar. Kemudian kepada seluruh para hadirin, ibu dan bapak sekalian yang sudi kiranya menanti dan bersabar walaupun malam sudah agak larut. Sesuai dengan tema dakwah kitanya, salah satu agendanya adalah maulid. Namun sebelum itu saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan hadirin dan hadirat Bandung, kita maulid pada puput karena lu tanya Mbak Drawan anak serentak ni jauh, bah lu tukar di papa yang galak lu kerja. Sebelumnya lu buat temannya sikret pertanyaan. Kira-kira suatu hari Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Tuhan Nabi Muhammad. Sawaina boh manuk men ma manuk. Kalaupun mau kita katakan bahwa lebih tua Nabi Adam dari Nabi Muhammad, benar, karena Nabi Muhammad belakangan lahirnya. Kalaupun mau kita katakan lebih tua Nabi Muhammad dari Nabi Adam, nyanpihana salah. Lantaran Rasul pernah ditanyakan oleh sahabat beliau Jabir bin Abdullah. Pertanyaannya, ya Rasul, siapakah makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah sebelum yang lainnya? Saat itu Rasulullah menjawab, makhluk yang pertama diciptakan adalah nur Nabimu, hai Jabir. Meskipun hadis ini sampai hari ini masih terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis tentang nur Nabi tidak ada menurut versi Ibnu Taimiyah. Nah, yang pegang hadis tentang nur Nabi, tapi palsu alias maudhu, pendapat Imam Ad-Dahabi. Ada pula yang mengatakan hadis tentang nur Nabi, tapi dhaif, tidak kuat, menurut pendapat Yusuf Qaradawi. Dan saya lupa bertanya kepada guru kita Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bagaimana komentar beliau tentang hadis nur Nabi ini.
Kemudian di sampingnya yang pegah hana sahih, ada yang pegah maudhu, juga ada yang mengatakan sahihnya. Seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Malah Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadraknya. Imam Tabrani juga merawi hadis yang sama. Oleh karena masih simpang siur para ulama dalam menyatakan sahih ataupun tidaknya, maka dalam kesempatannya, meskipun Nur Nabi Tuan urai, akan tetapi kan sebagai dalil satu keyakinan, kan lu kena jadikan sebagai dalil syariat, namun hanya sekedar pengetahuan tambahan bahwa ada riwayat yang menyatakan demikian. Hadirin dan ibu-ibu yang saya hormati, bahwa dalam hadis yang lain ada juga diriwayatkan Nur Nabi mula-mula diciptakan dalam bentuk burung taus di Jemera. Cukup dari cukup laga adil di bak kaya yang nan bak kaya saja datul yakin. Selama 40 ribu Nur Nabi bertasbih dia bak kaya saja datul yakin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin. Ibu-ibu tahu cermin? Kayak ngeluh diri. Lubuhnan cermin haya. Arti haya malay. Bahkan lubuhnan cermin malay karena bahwa tiang Nur Nabi gelur robak cermin yang cukup tali cukup laga. Nur Muhammad timbul rasa malunya. Yang ban Nur Nabi lurau. Mana kapal lagi lurau. Kayo dah lurau bolong tari gitu-gitu kumang hidung kube pungung. Jadi dia tanya udah perintah rata ruangan di rumah na cermin, di kamar ada cermin, ruang tamu ada cermin, di sumur ada cermin, dapur pakai cermin, WC ingat cermin. Tu baru cerita cermin. Kalau ngelolo punggung bahkan alih Pak Yuro. Berbeda halnya dengan Nur Nabi Muhammad. Selanjutnya Nur Muhammad sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama 5 kali sujud. Nah yang pegah dari dasar 5 kali sujudnya gedruk ngawuronyo abadi jadi sholat 5 waktu sehari semalam. Walaupun bukan itu dasarnya, tapi ada hubungannya. Sujud Nabi 5 kali, semayang uronyo ti malam 5 kali. Anak pati jama, anak pati guru. Kitanya utama jika anak burung yang lebih. Kayak tumayang 5 ngayang tinggal pun. Tumayang 5 ngayang tinggal ta. Yang memberi betul. Kau tengah jahat, bak jajak kah burung tujuh. Kenapa demikian gampangnya kita meninggalkan sholat? Padahal bukankah meninggalkan sholat adalah dosa besar? Malah Imam Hambali, beliau dalam salah satu di antara 2 fatwanya, beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat jadi kafir. Kok berani beliau mengkafir-kafirkan manusia? Padahal beliau tidak ada wewenang untuk itu. Beliau sekedar ulama. Tapi bukankah ada hadisnya? Bukankah ada ayat Al-Quran sebagai dalilnya? Di mana Rasul sering bersabda, bainal muslim wal kafir as-salat. Perbedaan antara orang Islam dengan kafir adalah salat. Nah ismayang Islam, hana ismayang. Nah adila illau, manuhana lungkun 5 tahun bahwa dia katingkan, balungkun makna manter. Man bunuh lungkun madak, dek hana terjala tagai kembali belum. Dalam hadis lain Rasul bersabda, di hari akhirat nanti orang-orang yang tidak melakukan sholat akan masuk ke neraka, tidak ada keselamatan baginya, sama-sama di neraka dengan Ubay bin Khalaf, sahabat-sahabat dengan Karun, sama-sama dengan Fir'aun dan Haman laknatillah. Imam Hambali berkesimpulan berarti orang yang tinggal itu yang dapat meneung. Kamu yang dapat meneung. Siapa dia kalau bukan kafir? Maka dalam mazhab Imam Hambali hanya istilah kada mayang. Kadina kamu kajian kafe bukan dalam.
Adapun dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mereka juga menemukan hadis ini, tapi beliau tidak menyatakan kafir dengan kontan, hanya sebatas kufur saja, berdosa besar mentel. Tapi mana tak beliau dulu? Tapi apanya? Karena banyak hadis yang mengancam kafara, kafirun, dikhawatirkan, takut buat dia mati hana selama iman, alias mati kafir juga. Mati kafir sama dengan hana cerita huli dari neraka. Jadi harapan itu orang pembaharu alah ada paling katanya orang dulu ada betul ke guru katanya mengucap ilmu dek tiga guru bang kira-kira ada yang nikah urjik dan kencada tiga kira guru haru yang urung yang mati selamat iman lantas ada dosanya dihukum sementara kemudian baru dikeluarkan dari neraka yang matinya membawa iman. Adapun yang mati kafir hana hulu dikhawatirkan mereka yang meninggalkan sholat jadi kafir di dalam hatinya jika Allah tidak mengampuninya. Maka taubatlah kita yang pernah terlanjur meninggalkan sholat. Mudah-mudahan jangan pernah lalai. Darah wai pernah lengah. Taubatlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke pokok dasar. Sujud nur Nabi ada hubungannya dengan sholat hari ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menatap kepada nur Nabi. Manakala nur Nabi ditatap oleh Allah, nur Nabi merasa makhluk yang hina, dhaif, lemah, bubut, tertutup dengan kebesaran dan keagungannya. Nur Muhammad dikala itu timbul rasa takutnya. Berbakat, gara-gara berbakat itu dia ruh. Dari ruh-ruhnya itu Nur Muhammad jid kelameh. Dari ruh Nur Muhammad jid kubu mau lampatat kahebatnya segala macam masodonya termasuk Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Dari situ urangnya jadi ikut yang urang kebaikan. Oh langit hijau yang manyang, oh malam bintang mentabu, serta bulan dirikut awan, cahaya terang persigam dunia jin insan ngan malaikat Labatan dumasodonya ban dumasai Pak Nur Muhammad laut ngendaran Tuhan karunia ban bandungnya kuasa hadarat ngan berkat Nur Nabi mulia ban bandungnya kuasa hadarat ngan berkat Nur Nabi mulia. Gunung-gunung biru tak pandang jegelabang atarong dunia, laut-laut jiput gelombang, wajah malam angin perdona, tijem-tijem yang diterbang, binatang di dalam rimba, bandu masai, bandur janjongan, singan uram, singan ke puncak, bandu masai, bandur janjongan, singan uram, singan ke puncak, Bandung Pak Nur Nabi orang puncak. Maka ada riwayat yang lain yang tamat bahwa Nur Muhammad setelah diciptakan dimasukkan ke dalam satu kandil. Kandilnya jernih lagi kaca. Jadi orang luar tunggu dalam, tak pandang dari dalam tunggu luar.
Lam kandilnya terpasuan nur Nabi persis seperti tubuhnya di dunia. Judeng lagi udung lam semayang. Bawa tanya nubenya roh-roh tanya. Roh lun, roh dawan, roh urang yang kamati, roh urang yang golom lahir, roh urang yang tengah udep itu, semua roh keliling-keliling kandil itu. Sedaya menatap terhadap tubuh Nabi di kandil. Karena roh tanya zaman kan tiga apa zaman? Roh ya, roh anu tiga na. Roh ne, roh ujo tiga juga. Yang kejut menyulang alam roh bila dia nak imat-mat ulai ya, anak kuku lawak selayu. Oh lahir sakai kahana tiga tangan. Semua roh keliling-keliling kandil seraya bertahmid, bertakbir, mengakukan asma Allah Subhanahu wa taala. Tira pandang ada tubuh Nabi dalam kandil. Tapi walaupun semua roh mandang tubuh Nabi di dalam kandil, tidak semua roh sempat menatap bagian dari tubuh Nabi. Naladung roh kedemian ini yang mulai yang betul. Bagiannya lagi sempat melihat dada Nabi saja. Nah roh yang lain sempat kala dahi betul. Ternyata bakat manusia mulai hulunya menurut riwayatnya tergantung apa dilihatnya dulu. Dalam riwayatnya, cuma sahih ataupun tidak, kita belum bertanya, tapi pernah kita temukan dalam kitab, sekedar untuk diketahui ada riwayat yang menyatakan demikian. Yang mulai dipegang oleh ibunya, dia ulai-ulai. Artinya, lanang roh jadi presiden, jadi raja. Di provinsi jadi gubernur, dalam kabupaten bisa jadi bupati. Kecamatan je kecamat, yang kampung je gerici, lah kawan pemuda ketua pemuda, lah kawan remaja mesti jadi ketua remaja, lah kawan bakong ketua bakong. Nah loh wadanya yang pandang gigi Nabi. Siapa dia? Yang gigo Nabi oleh heudunya jit urang dari laga-laga ya ragam ganteng ya ina-ina gedang manyakkan dari manyakkan laga sampai tuhan dari sampai tuhan laga karena sebagai urang berhubung dari SMP SMA macam laga nah lu sama duanya kahit pengawai mungkin anak bertimbang ini kau. Ada pula roh di kala itu yang sempat melihat tengkuknya Nabi. Yang nyengkuk Nabi tengkuk manakala lahir ke dunia jadi saudagar-saudagar, pedagang-pedagang yang bukan, yang bak gede, bukan boleh japli bawang, bukan cindui, duke dudui, bukan ditang. Yang nyengkuk, yang ken nyengkuk, urung kadro kena. Kata dia menyo dumukat nyu aje saingan karame aki-aki ngumukat doror. Di Aceh nabara. Karena di Aceh belum sebegitu bebas. Manteng sembunyi-sembunyi. Tapi saya juga buka contoh daerah kok. Jangankan ke Eropa, kalau dia buka ke Prancis, jangankan dulu ke Inggris. Medan macam saja, nya luka bebas. Lo perlu kena bukan karena Aceh dan Medan tidak jauh. Aceh dan Medan hanya layak jarak. Medan pun tuan kain kena jadwal dakwah Medan. Barulah pernah tuan Woi Batam ceramah ini merupakan panitia ini dipakai keliling-keliling dumpunya segolong tahu bahkan keliling-keliling kawasan mereka itu di kawasan tinggal lu pengalaman jeji terus kawasan mereka itu Masya Allah rupanya pakai kawasan-kawasan pinggir jalan kiri kanan 1 meter 1 naik 2 meter tidur, naik dekat SMP, naik dekat SMA, mana naik dekat bawah-bawah.
Ilong perlu fikir awak pres motor. Sampai lu tanya Pak Supir awak ide. Yang pula ramai-ramai cari dami pres motor. Pandai pres motor, kai pres motor. Yang cukup beli ilong ku bak lampu stop, bak lampu merah. Kadang ku ikut dua-dua darah. Ikan Pak Supir bang, murah-murah. Ilong pun fikir awak buka jagung, fikir buka kacang, tapi untuk try polymer dia kan murah-murah buka jagung atau buka kacang. Jagung dia supir diulau awak ke trade ini. Mana buka jagung, mana buka kacang, kan buka martabak. Kan bahasa itu seakan-akan kata-kata jorok, tapi itulah kenyataannya. Medan Raja Kamunan Budaya. Perlu dengan tua sampaikan bahwa Aceh dan Medan tidak jauh. Kalau hari ini itu budaya telah jadi tradisi di Medan, esok lusa takkan mustahil akan menular ke Aceh ini. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kembali pokok masalah yang Ningko urungkan. Ada pula roh di kala itu yang sempat melihat dada Nabi. Siapa dia? Yang dada Nabi kala lahir ke dunia jadi ulama-ulama, terutama para mujtahid. Mujtahid na padu-padu macam. Na mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, mujtahid mazhab lagi Muzanni dan Buaiti dalam mazhab Syafi'i. Ada pula mujtahid tarjih lagi Imam Rafi'i dan Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ada pula mujtahid bajakan, mujtahid gadungan, mujtahid adau. Nah ayat wakrejut, nah hadis baru biugrafai, berani-beraninya menyalahkan fatwa ulama. Tahlilan haram, talqin manyet bid'ah, kanuri mulut mubadir. Di bandara kanuri mubadir kecuali yang nuhun tableh. Mula babah bidalek korak mubadir. Memang perayaan Maulid adalah bid'ah, kita akui. Tapi bukan berarti setiap bid'ah semuanya dhalalah. Tapi Rasul kan pernah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap yang menyesatkan masuk neraka. Itu hadis masih umum. Payah tak kawin lihat dan hadis-hadis lain. Menyamunan laju secara bebas dan terjemah hadisnya, sungguh Sayyidina Utsman sesat. Kenapa? Beliau telah membukukan Al-Quran padahal Rasulullah tidak memerintahkannya. Sungguh Sayyidina Utsman masuk neraka. Kenapa? Karena beliau telah berani menambah azan 1 kali padahal Rasulullah tidak menyuruhnya. Oh, dengkunya sunnah sahabat, bukan bid'ah. Karena Rasul telah pernah memerintahkan kita, iqtadu min ba'di bil lazaini Abu Bakar wa Umar. Ikutilah setelah aku nanti Abu Bakar dan Umar. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah telah memerintahkan kita untuk mengikutinya dan mengikuti sahabatnya. Berarti menyertai sunnah sahabat kan bid'ah. Yang komentar udah yang bantah. Katakanlah demikian, itu sunnah sahabat. Man boh ite boh bareng Quran kau. Kan Nabi, kan Khulafaur Rasyidin. Tahun ke-70 Hijriah baru atas inisiasi, atas suruhan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kepada 2 orang, Nasar bin Asim dan Khalil bin Ahmad. Biyubo barih, biyubo ide Quran. Kamu barih, kamu ide. Kan masa Nabi, kan masa sahabat.
Nabi, hana masa sahabat, itu semuanya bid'ah, sesat. Andai kata demikian, hari ini titik dan baris Quran mesti kita hapus semua. Orang yang kedua lagi nya, hanya baca lagi Quran ni, supaya minta Quran lagi Quran masa Nabi yang tulis bab-bab kulit rumah macam. Inilah sebabnya Imam Syafi'i berkata dalam kitab Fathul Bari halaman 42. Di sana beliau menakalkan pendapat dari Imam Al-Baihaqi bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua perkara. Itu secara global. Ada bid'ah mazmumahnya, ada bid'ah mahmudahnya. Bid'ah mazmumah, bid'ah tercela. Hana bak Nabi malah menentang dengan Quran dan hadis. Bid'ah mahmudah, meskipun hana bak Nabi, meskipun hana bak sahabat, akan tetapi mengandung nilai hasanah manakala kita lakukannya. Salah satu contohnya perayaan Maulid tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Kenapa kita berani melakukannya? Palah menurut Syekh Quraish katanya Wahbah Buhaili, beliau juga membolehkan Maulid. Kenapa bisa? Padahal hanya Nabi, hanya sahabat. Kalaupun kita katakan tidak ada hadis yang kuat yang menyatakan Maulid, kalaupun kita katakan hadis yang menyuruh Maulid palsu, tapi kan ada hadis-hadis yang umum, kena ayat-ayat yang umum. Lagi Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagung-agungkan syiar Allah, maka itu sebahagian dari tanda takwa hati. Syiar yang paling besar itulah Nabi Muhammad. Itu rajanya syiar. Hari ini kita sedang mengagung-agungkan Nabi Muhammad melalui upacara maulidnya. Siapa yang larang? Maka dengan begitu sempit kita memahami Islam ini, walaupun tidak begitu longgar dan selonggar-longgarnya. Hadirin wal hadirat, hukum muslimin muslimat Pak Nurasahan mungkin yang kupas sebabnya tak pernah tertabah lagi tiap coba yang malam belemu malamnya. Lagi tiap bu kira dalam kota cuma sekedar pengetahuan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Maka perayaan Maulid yang telah kita lakukan hari ini, bila dengan lurus kita jalani, dengan maksud kita mencintai Nabi, mensyukuri Allah, bersenang dengan kelahirannya, baklum rasa hana dia ke masalah. Maka budaya Maulid yang kahdir kita alami dan kahdir kita kalernya, itu adalah sebahagian tradisi yang anda patut diikut, tak tulak dan tak bergada. Lagi kelewung kun, dibaik kun, menoi kun, meneci dia kun, bangun kun. Tak kenal. Ni bangunan Maulid, soyak temukan duri, tewahi aki, han sia-sia siram senang-senang, pertubikan duri untuk berbagi-bagi. Kejaman duna bang bandung senang terhati, tan pikir hampir belanja, pertubik ni kelas hati, ukudai jak belanja. Hanu hati hana duduk berempang-empang, jadi ngan bawang awet ngan laga. Tidak punya hadiah dengan kumpala, bok di mongo katang pina, bok kuyut bok tepi jina. Alah belang danong tangan rusa, dukuma rumah sita, bersihka urang kasita, burawa ani bangunan Maulid, sayang temukan duri, tewahi aki, han sia-sia, rayu-rayu idang. Pertubikan duri untuk berbagi-bagi, kejamin
duna. Lah, bak lagu. Kakak takkan lupa lagu pun. Ini lagu budaya Molek. Ini pak lagu budaya Kanduri Molek di Aceh. Gabu, gadi kau gabu ke budak tua ke malam, layu on pisang pure ke sudah, pura mematan peng menyukai bukan peng alat masih darah peng alat macam segala, tangan jangan orang soal tentang berbedang tabur makanan hidang hidang hitungna Qurani babun maulid sayang temakan duri dewahi ke aki hansia rayu-rayu hidang petupilkan duri untuk dibagi-bagi ke zaman dunia. Kau pegang dia kalori mulut dan keperti mujizat bajakan. Mujizat yang hakiki itulah yang melihat dada Nabi dahulu kala. Kemudian ngalong rahwadanya tuku yang pandang aku sapai Nabi. Siapa dia? Yang nyeng sapai Nabi oleh yudunya je ku urang bangai-bangai. Rek dia ilmu agama. Urang ki urangnya. Nyebab ilmu-ilmunya bikin pegalau ngomong Publo agli di urang yang gadah agli pegalau ngomong bak utama beranu di pesantren. Seakan-akan tamatan pesantren hanya masa depan. Sebab letak urang-urang jak pesantren urangnya kabeh hidup-hidup. Hanya lipai ngendra urang tak payah pajunya. Fajar masa baru sadar manakala kita telah mati, tubuh telah terbujur kaku dalam kuburan sambil kita menunggu tiupan sangkal kala bila berlakon di malaikat setiap saat tiap kata. Kita harapkan di saat itu doa dari sang anak. Anu jangankan ibu doa tim leuh semayang mukumi semayang tan. Anu jangankan keharap ibu doa bertanya mukudrawaihan. Nah itu jamun ku tamat ikra leuh masailai leuhnya berangkat jak merantau. Ada yang ke Medan, ada yang berangkat ke Batam, merantau ke Jawa. Majelis taklim hana lebiko. Berat waktu sibuk dengan bisnis, apalagi sudah jadi mafia. Dan harap doa banyak-banyaknya. Taruhlah kadang anu tanya kaya, kajian kehirot toke, kajian urang yang hebat, miliuner. Paling-paling iwa rumah, iwa kampung, iba kanuri tagay. Undang lampung, undang kuimu. Tulis nariah ma bak kertas juk badungku tungku doa biru kriah ke malu berdagi berangkat jak dia udah pubut jak idang ni gok doa ke sawak ke gok ini harapan doa gok walaupun memang kita tetap mengharapkan doa dari orang lain tapi tunggu tua hayah berbahagia doa yang makbul. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berkata doa yang didasari dengan ikhlas hati, khusyuk, hadir jiwa. Orang yang mendoakan seakan-akan meresap dalam sanubarinya. Yang doa yang diterima. Manggong mendoa dengan doa ayatnya. Ulang kata urung-urung jak sama dia ada punya jak kamu dulu. Merupakan ia dia tengoklah rangka awak. Buktinya na yang tengok sama dia kokoh jemo, na yang tengok tahlil tengah-tengah bau dicak. Na yang tak gulung dikau ada kabeh acara aku tumpuk jemo peti sopok ya. Niat doa dan harap
Walau lah kawan dulu sama dia, kadang tu nak peluk yang ada giliran yang lepas. Hana semayang biju. Tapi bila nak kubah anak yang saleh dan salehah, doa dari mereka akan lebih terasa. Karena setiap dia panjatkan doa, dia merasa bahwa doa itu ditujukan kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Ya Allah, yang kamatinya dia Lut. Ya Allah, yang dalam kubunya maklum. Kalau sempat Lut balah jasa, orang si Lut kau meninggal dunia ketinggal Lut. Hanalah ini yang mampu balah jasa, ya Allah, melainkan Ron. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi saya di kala kecil sampai lahir. Bila tubuh orang silun tengah bertupai dengan kubu, ya Allah, lupa jarum dari dua rusuk orang silun. Ya Allah, lebih nak azab dari kedua orang silun. Jadikanlah kubur orang silun sebagai salah satu taman daripada taman surga. Ya Allah, baik pujud kubur orang silun sebagai salah satu liang daripada liang neraka. Ampuni mereka, ya Allah. Doa yang lainnya, patan harap punya hana dan kubah anu yang pendidikan agama. Silahkan dia jadi presiden, tapi kamali. Silahkan dia jadi bupati, tapi bupati yang ulama. Silahkan dia jadi DPR, tapi dia telah mengerti ilmu agama. Kan berarti hanjir jati pula. Baik tak pandang ilmu agama, lah mata yang jadi perkara. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, urusipan Bandung asal surga. Yang niang tapai niang bangai-bangai. Kemudian nalau rawatnya niang ruang jaraun. Siapa dia? Yang ni burung jadau dengan Nabi jid ku urang mangat maguan. Dan orang yang menyenang yang burung jadau dengan Nabi, jangankan ketaguan boleh ketaguan kau tidak jumpa taman mah. Karena sebagian orang ada di tengah maguan, ketaguan boleh beli bubur kacang hijau. Buat impan atau peluang biar dia mulu. Buat lupa, buat tukang. Nah lupa modelnya lagi lagi. Maka ibu-ibu yang hanya mangat magun, otomatis hanya yang rum jarau Nabi. Maka bujimot-jimot bagi ikut les magun. Karena punca bahagia dalam rumah tangga ada pihkan bak mangan magun, tapi punca karui rumah kain bahannya mangan magun. Betul betul lah. Walau muruh-uragam dengan mita-mita awam. Gara-gara mesin kuah kata duit Pada mesin kuah duit kurma lagi berima duit kerja rasa kuah. Puji bateri dah pulang kuah. Seharusnya kita sebagai suami kan bagusnya pakai perasaan. Karena kan kebetulan, kan berarti sengaja batin di pulau. Mainannya dengan minta-minta awam. Lalu masih roh lampinganmu nyanti buntuk jawab. Si roh lampinganmu ngamboh lagu yang babah anak pukul. Baiknya tanya di luar tukang namboy tadi. Yang ini urung jaga urung Nabi mangat kamamam ada mularung di kala itu yang sempat melihat jenggot Nabi. Ya Baria, mereka yang melihat jenggot Nabi kala lahir ke dunia jadi pahlawan-pahlawan. Pahlawan yang bagaimana? Pahlawan-pahlawan yang ikhlas lillahi ta'ala, demi agama, demi Allah, demi bangsa dan rakyatnya. Lagi pahlawan-pahlawan awai. Panglima boleh judnya di Tengku Umar Malah Hayati Tunggu Cik di Biro. Kok tahu mereka ikhlas-ikhlas? Ada tandanya. Tahu tanda orang
ikhlas. Urang ikhlas itu dia tagalan dari kisah kehidupannya. Masa gelawan kapi Belanda pakai senjata modal menteri. Masalahnya apa? Senjata bisa dikalahkan dengan bambu. Di mana kekuatannya? Yang megang bambu ikhlas. Bambu lawan meriam. Bukan meriam pilihnya. Meriam pilih. Kenapa kalah senjata? Kekuatan pemegang bambu ada dalam pertolongan Allah karena didasari dengan ikhlas hati. Itu bukti yang pertama, mereka ikhlas. Yang kedua, mereka panjang-panjang umur. Siapa bilang Tengku Siti Tiro sudah mati? Topugah Tengku sudah meninggal. Tubuhnya cuma yang mati, namanya masih hidup. Tubuh manusia, Nabi Adam juga bisa wafat. Nabi Muhammad, Nabi kita juga bisa meninggal. Tubuh tidak tahan lama. Yang paling penting nama. Tubuh silahkan mati terkubur ribuan tahun, tapi nama masih diingat, dikenang sepanjang masa. Nyodanya tubuh mata udah nah mati. Hari ini kita masih mendengar nama Cuk Nyakdi yang diadabadikan jadi nan rumah sakit Cuk Nyakdi di Melabu. Di Luxmawai ada rumah sakit Cuk Mutia. Ada jalan Panglima Polim, jalan Tukusi di Tiro. Diadabadikan di bawah kekunan jalan kekunan rumah sakit. Bukan pelecehan, tapi supaya nama mereka dikenang sepanjang masa. Nyo omat teka nyo, kira-kira bunan kekunan po mantra. Kita mengaku sebagai pahlawan demi Allah, demi agama, demi masyarakat, demi rakyat. Bunan tutu mantra. Tergantung apa yang telah kita perbuat hari ini. Dan pahlawan bukan semestinya orang yang hanya memegang senjata. Pahlawan bukan mesti urang matmudi perangkapi. Semua kita pahlawan. Presiden pahlawan bagi rakyatnya. Gubernur, bupati, camat, mukim, geci, pahlawan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Akankah nanti mereka dikenang manakala mereka telah tiada? Suami juga pahlawan bagi istri dan anak-anaknya. Akankah nanti nama sang suami harum bagi anak yang ditinggalkannya? Istri juga pahlawan bagi suaminya. Akankah nanti namanya dikenang sepanjang masa? Tanyakan presiden, tanyakan gubernur, kan bupati, kan camat, kan deci, kan suami, kan istri. Setiap pribadi kita juga pahlawan. Akankah nanti nama kita terukir indah diingat selama-lama? Tergantung apa yang kita kerjakan. Pahlawan yang memandang jenggot Nabi, itulah pahlawan yang ikhlas hatinya. Selanjutnya, nalong rawatnya yang pandang aduh tapak Nabi, yang nim tapak tukang jajak. Jak. Habis silap ini ada pak. Yang nyeruhin ke yang tapak tapi ya. Nyeruhin yang tapak tapi itu dia. Yang murah itu mau bandua yang tapak. Bandua jak. Bedah uragam bidubir, urinang bidubir. Uragam jak kemari RPT, urinang bidubir mana? Lu tewa yang tewa lapor. Bedah uragam mekat, urinang mekat. Kamu sama mendekat nama salah, nyoba beda-beda. Uragam mekat, jalan labang, jarum bawa di urinang mekat, tapi kabel labang. Coba barang tinggal. Yang kurang menyaingin tapak Nabi lian darah, yang pada bukan darah eroi, darah daun. Punya orang lagu kun, dah haloi kun, darah cai kun, dibaik kun bunuh kun. Gontan gurau tahu, anu darah yang teriku, tangkalan bak penampilan.
ikut zaman, ikut maju, seleweli panjang, dan bagai pas badan, raun tano jalan. Yang pematam tan kira, yang pematam tan kira, kagaduhan raun tempat-tempat yang hiburan, raun rata jadi mepekan di jabungan jiwa malam, sembayang sikatan, mano-mano pihan, tahu dalam guti. Melipik langgang pria hitam, melipik langgang pria hitam, kagaduhan raun-raun. Hoi raun, hoi ja, tidak terima. Karena jamunya kamu sih mau minta di mana? Kalau cuma itu tak mau, membuat lu. Ya, limon. Kita jangan kata limon aja. Tak kalau dua dewa mau kali cuma menyewa mantu. Kenal kalau bagalan. Buat jauh di mang hidup. Ini kut kereta dipek tu mon. Ibu satu heliko mon. Kenapa begitu murah harga diri kita para wanita? Pekandung nanti kenapa begitu Cina dengan urung-urung agama sehingga kita berada harga diri yang telah pernah dibangun oleh Nabi dahulu kala. Nyankan budaya adanya wadawa, nyankan budaya adanya wahai duku. Itu budaya orang barat. Kenapa menular kepada kita? Free sex, free love, bebas-bebas. Kita mengaku umat Islam, tapi batas-batas dan garis Allah hari ini sudah kita langkahi. Yang lingku-lingku dari akan celaka. Jangankan manusia, binatang saya celaka. Contoh janggut. Udah belang-belang, tapi itu udah kena bangkai janggut babak jalan aspal. Kenapa? Dilewat dari. Bangkai Mia, bangkai Musang, bangkai Jerape, dung dari me babak jalan aspal Medan Banda Aceh. Bahkan dilewat batas. Berusaha jatah hidup dalam limbah Tuhan, iplong lah kampung, dipajuh oleh manusia. Dilewat kali. Engkau hidup dalam laut, tempatnya di air. Dia loncat ke darat, dimakan manusia karena telah melangkahi batas. Yang lingku garis akan celak. Kacilannya itu. Pokoknya kacilannya. Hadirin wal hadirat, ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Apalagi yang kita langkahi adalah garis-garis Allah, garis-garis Nabi. Karena dulunya telah diberikan batas antara pria dan wanita, kan ada batasnya. Jangankan sentuh, menyentuh, pandang, memandang juga ada batasnya. Tapi orangnya jangankan pandang, memandang, sentuh, menyentuh pun telah bebas sebebas-bebasnya. Oh, tunggu kamu nak pacaran hantam tupai. Cepat hana yang tadi lah. Makanya Imam Syafi'i dalam mentafsirkan ayat aula masrumun nisa, beliau mentafsirkan lamastu kesentuh. Walaupun dalam mazhab lain, yang bermakna bersetubuh dengan wanita, batal wudu. Imam Syafi'i sentuh kulit saja batal. Tapi kulit tupai uke, karena betul tupai ngenu lihat duk semayang rupanya ayam ni yang empuk lagi hanya masalah. Ataupun gigau, karena gigi bukan kulit.
Siapa tahu kadang istri anda agak bonek dikit. Hai mai kecil dia kuno giting aja. Karena bukan kulit. Kenapa kulit yang jadi masalah? Karena kulit salah satu indera perasa. Kulit sensitif. Cepat kulit, cik masalah. Makanya dalam mazhab Syafi'i pula, tepeh dengan hana betul tu. Setelah kita berwudu, bak tajam masjid mesti pakai ilmu. Hana apa yang ulang tu, rakyat mentang langsung salat. Dia tadi semayang, bak berapa malam sebut, berapa ini. Hana apa yang ulang tu, rakyat langsung semayang. Kesentuh wanita yang bukan muhrim tiada berlapi, batal wudu. Kesentuh tai, hana betul. Berarti lebih baik daripada wanita. Konyan masalah di dan diurangkan pakai kahut teori negara ya gak. Tepeh dengan reaksi di hana takut. Tepeh tulai uringan ngauragam si kamu pun. Inilah sebabnya Pacaran hana jalan untuk dihalalkan. oh nunggu kamu pacaran jarak jauh. Melalui SMS, telepon menteng, hantam bertatapan muka. Ya, dari cerita, hantam menko. Tapi ada-ada. Nyo yang jadi masalah pacaran hari ini. Kiing kado baru ikut kereta lagi tiga baju. Kain jumpu kadang kan kain kawin. Yang penyokalan kain mak jalan kadang mereka sudah jadi suami istri. Kang merudu bikin kok. Sebab beda antara gaya suami istri dengan cowok dan cewek. Nan sebab beda. Oh tak kalian kereta ijak santai, inang menagam apalagi seraya mesra-mesraan. Pulang tak kalian jarak inang hana mau tindah jarak tiga ada tidak. Oh. Nyen golong gawe. Tapi bila udah kalian hero agam uri yang likut untuk pudiang keruh cekang kita pudiang pang pade. Nya nek kanyong gawin. Tapi dumnala urang bak jalan takalan model-model yang gaya. Seakan-akan banyak yang belum menikah daripada yang telah menikah. kenapa terjadi? Karena kita merasa itu bukan tanggung jawab bersama. Seakan-akan yang ham-hamnya mengucih wiha dengan syariat Islam. Padahal tanggung jawab kita bersama, walaupun memang tingkatnya beda-beda. Andai kata bak-bak jalan ada nama lalu lalang inang agam na urung tam. Ipiu bak warung pinjego dek kali menikah. Kita membuat ponsel dek kali kawin. Hidup bak kafe ikut larang dek kali ganti. Pokok yang tidak namun tanya pak yang hidup namun mereka. Pasti itu takkan terjadi. Lebih-lebih dalam tanya sebagai orang tua. Jangan sampai tanya kena stempel dayus. Arti dayus, orang yang hanya bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Walaupun tanya orang ahli ibadah tapi anak yang merawat. Hurumuh telah aurat. Yang dayus, jangankan masuk surga, bau surga pun tak kecium. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan gadis-gadis di Nangro Aceh Darussalam adalah gadis-gadis yang bermartabat, bermarwah, kendara jajak, anak pijak, bumbuhoja, yang langkah yang ditanya bu, setiap perut yang ditanya berat, Allah ridha. Hadirin wal hadirat, setelah yang batu Nabi, menurutnya dunia, menurutnya kebakat Maulahi. Dudawa kedai baru diciptakan oleh Allah tubuh Nabi Allah Adam dari tanah. Bersamaan dengan terciptanya Nabi Allah Adam, bersemayam pula nur Nabi di dalamnya. Kemudian lahirlah keturunan Adam dan Hawa, anak manusia.
Bersamaan dengan lahirnya manusia, nur Nabi pun turun-temurun berpindah-pindah dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Inilah ungkapan Ibnu Abbas, di mana beliau pernah berkata, senantiasa nur Nabi berpindah dari sulbi-sulbi yang suci. Sampai duduk dalam sulbi Nabi Ibrahim, kemudian hingga di sulbi Nabi Ismail, terus berpindah sampai tupak wajah Abdul Muttalib bercahaya-cahaya. Dia kawin Abdullah dengan Aminah, dikurang beliau tagai tempo. Bak tanggai 12 Rabiul Awal dengan bekah fajar, bak waktu subuh, bak rumahnya nur Nabi yang dulunya diciptakan Allah, digolong dia lain kata kaya bataya. Pagi itu menjelma jadi seorang manusia yang pauleh jin, pauleh insan, pauleh alam dan segala dunia. Sebagai Nabi penutup segala Nabi, pelengkap semua agama, pengganti agama Nasrani dan Yahudi yang sudah kadaluarsa. Yang Nabi yang mengalaminya sedang kita agung-agungkan hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang mencintainya dan Nabi pun mencintai kita. Ingat saudara